pagi teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mulai presentasi ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Eki sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan menemani teman-teman semuanya dalam beberapa menit ke depan. Di sini saya tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh dua rekan anggota kelompok saya, yaitu Teh Dita Wulandari sebagai pemateri kedua dan Teh Nopianti Fitri sebagai pemateri ketiga. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Presentasi yang akan kelompok kami paparkan yaitu mengenai materi tentang teori dan strategi kemampuan bahasa kedua. Perlu kita ketahui teman-teman semuanya, pemerolehan bahasa kedua adalah proses individu mempelajari bahasa selain bahasa pertamanya. Proses ini mencakup aspek linguistik, psikologi, sosial, dan kognitif yang saling berkaitan. Tujuan utamanya adalah agar seorang mampu menggunakan bahasa kedua secara komunikatif dan efektif dalam berbagai konteks sosial. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan bagaimana kemampuan bahasa kedua ini terbentuk serta strategi apa untuk mempercepat pemerolehannya. Nah, di sini juga kita akan membahas apa aja klasifikasi teori kemampuan bahasa kedua. Di sini ada beberapa klasifikasi teori kemampuan bahasa kedua menurut Ellis tahun 1989. Ada 7. Yang pertama itu ada teori model akulturasi, ada model akomodasi, ada model wacana, model monitor, model kompetensi variabel, model hipotesis universal, dan yang terakhir ada model neurofungsional. Setiap model memiliki fokus berbeda teman-teman, mulai dari pengaruh budaya, sosial, hingga fungsi otak dalam proses berbahasa. Nah, teori yang akan kita bahas pertama yaitu teori model akulturasi. Apa sih teori model akulturasi itu? Teori model akulturasi adalah teori yang mengatakan bahwa kemampuan bahasa kedua ini dipengaruhi oleh seberapa baik seseorang menyesuaikan diri dengan budaya baru. Bahasa dan budaya ini saling berkaitan. Kalau pembelajar merasa nyaman dan terbuka terhadap budaya baru, kemampuan bahasanya akan berkembang lebih cepat. Di sini ada dua faktor utama. Yang pertama itu ada jarak sosial. Nah, jarak sosial ini yaitu perbedaan status dan hubungan antara pembelajar dengan masyarakat bahasa sasarannya. Yang kedua ada jarak psikologis. Jarak psikologis ini adalah hal-hal seperti motivasi, kepercayaan diri, dan sikap terhadap budaya baru. Semakin kecil jarak sosial dan psikologis, semakin mudah seseorang menguasai bahasa kedua. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan teori pertama yaitu teori model akulturasi. Teori selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh rekan anggota kelompok saya. Kepada Teh Dita, saya persilahkan. Nah, di sini ada model akomodasi. Yang satu diperkenalkan oleh Giles. Teori ini melihat kemampuan bahasa dari hubungan antara kelompok pembelajar in-group dan penetrasi out-group, dan orang yang ingin diterima oleh kelompok bahasa sasaran biasanya akan berusaha menyesuaikan gaya bicara dan sikapnya. Faktornya motivasi untuk diterima oleh penutur asli, perasaan menjadi bagian dari komunitas bahasa sasaran, pandangan positif terhadap kelompok bahasa tersebut. Pembelajar punya motivasi yang mendukung karena dapat bahasa, yaitu 2, berkembang lebih cepat. Terus model wacana. Teori ini menekankan bahasa yang dipelajari lewat komunikasi langsung juga. Interaksinya menurut 1978, seorang belajar bahasa dengan berpartisipasi dalam percakapan dan berusaha memahami maknanya. Terus ada 3, bahasa kedua. Pembahasa secara alami lewat ucapan
Penutur asli biasanya menyesuaikan cara bicara agar pembelajaran mudah paham dan adanya negosiasi makna di antaranya, yang membantu pembelajar memahami dan menggunakan struktur bahasa dengan benar. Nah, maka semakin sering berinteraksi juga semakin cepat kemampuan bahasa meningkat. Model monitor yang dikembangkan oleh Stephen Krashen. Teori ini mendasarkan dua proses, yaitu pertama, proses activation belajar bahasa secara alami tanpa sadar seperti anak kecil saat belajar bahasa ibu. Dua, pembelajar learning belajar bahasa sadar, contoh kuat lewat tools atau aturan lewat kelas atau aturan bahasa. Krashen juga di sini menjelaskan yaitu ada 3. Ada urutan alami dalam menguasai sindatur bahasa. Pembelajar bisa menggunakan monitornya untuk menguras kecapaannya. Pemerahan terjadi jika masukan bahasa lebih sedikit sulit dari yang dikuasai. I+1. Sikap positif dan suasana belajar yang nyaman membuat bahasa lebih mudah dikuasai. Terus ini ada kompetensi variabel. Teori ini menilai kemampuan bahasa dari cara seseorang berbicara, baik yang terencana maupun spontan. Contoh pidato resmi termasuk bahasa terencana, dan percakapan santai termasuk berbahasa tidak terencana. Pembelajar memiliki sistem pengetahuan sendiri yang disebut bahasa antara dan jembatan antara bahasa 1 dan bahasa 2. Nah, sering berlatih berbicara dalam berbahasa situasi malah semakin baik kemampuan berbahasa 2 seorang berkembang. Selanjutnya ada model hipotesis universal. Model ini berasal dari gagasan Noam Chomsky yang menyatakan bahwa semua bahasa di dunia memiliki pola unsur yang sama atau disebut universal grammar. Artinya, manusia sejak lahir sudah memiliki kemampuan bawaan untuk memahami struktur bahasa. Karena itu, saat seseorang belajar bahasa kedua, prosesnya akan lebih mudah jika bahasa tersebut memiliki pola yang mirip dengan bahasa pertamanya. Contohnya seperti kita sebagai orang Indonesia akan lebih cepat belajar bahasa Inggris karena keduanya sama-sama memiliki urutan yang sama, yaitu subjek, predikat, dan objek. Namun, jika belajar bahasa Jepang yang strukturnya berbeda, kita biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk beradaptasi, gitu teman-teman. Intinya semakin mirip pola antara bahasa pertama dengan kedua, semakin cepat proses pemerolehannya. Selanjutnya ada model neurofungsional. Nah, model ini menjelaskan hubungan antara fungsi otak dengan kemampuan bahasa. Otak kiri berperan dalam tata bahasa dan struktur, sedangkan otak kanan berperan dalam emosi dan konteks percakapan. Usia juga berpengaruh besar, teman-teman. Nah, anak-anak lebih mudah belajar bahasa kedua karena otaknya masih fleksibel. Sedangkan orang dewasa cenderung lebih lambat karena kemampuan otaknya sudah menetap. Tapi dengan latihan yang rutin dan lingkungan yang mendukung, kemampuan bahasa tetap bisa berkembang. Begitu teman-teman. Contohnya seperti saat kita menonton film asing tanpa subtitle. Nah, kita bisa memahami emosi dan maknanya lewat ekspresi. Itu termasuk cara kerja otak kanan. Sedangkan saat kita mempelajari grammar atau tense, itu yang bekerja adalah otak kiri. Begitu. Selanjutnya ada strategi kemampuan bahasa kedua. Nah, strategi kemampuan bahasa kedua adalah cara sadar dan terencana agar proses belajar bahasa menjadi lebih efektif. Menurut Oxford, tahun 1992, strategi belajar membantu kita memahami dan mengingat bahasa dengan lebih mudah, belajar dengan percaya diri, serta menjadi pembelajar yang mandiri. Contohnya, agar lebih cepat fasih berbahasa Inggris, kita bisa tuh mencoba menonton film tanpa subtitle atau berbicara dengan teman dalam bahasa Inggris atau membuat target hafalan kosakata setiap hari. Nah, dengan begitu teman-teman, kita tidak hanya belajar teori tetapi juga langsung mempraktikkan dalam
bahasa dalam kehidupan sehari-hari begitu. Selanjutnya ada jenis strategi belajar bahasa. Menurut Oxford, strategi belajar bahasa dibagi menjadi dua, yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi langsung mencakup memori, kognitif, kompensasi. Nah, memori adalah mengingat kosakata dengan pengelompokan, kognitif berlatih struktur kalimat dan memahami makna, kompensasi menebak makna kata yang belum diketahui. Sedangkan strategi tak langsung meliputi metakognitif, afektif, sosial. Nah, metakognitif ini merencanakan dan mengevaluasi proses belajar. Afektif menjaga emosi dan motivasi agar tetap positif. Sedangkan sosial belajar melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya seperti teman-teman tahu gak aplikasi Duolingo atau HelloTalk? Nah, aplikasi seperti Duolingo atau HelloTalk itu sudah menggabungkan berbagai strategi ini, mulai dari menghafal kosakata sampai berinteraksi dengan penutur aslinya. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih kepada Teh Dita Wulandari dan Teh Novianti Fitri yang sudah menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman semuanya, pada presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwa pemerolehan bahasa kedua adalah proses yang kompleks karena melibatkan banyak aspek seperti aspek sosial, psikologis, dan kognitif. Setiap teori juga memberikan gambaran berbeda tentang cara manusia belajar bahasa. Strategi belajar yang tepat membuat pembelajar lebih mudah, lebih percaya diri, dan lebih cepat menguasai bahasa kedua. Jadi, memahami teori dan strategi ini penting agar proses belajar bahasa menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Baik teman-teman, itulah kesimpulan dari presentasi kali ini. Saya akhiri presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.